Menurut Ibu, bela negara itu apa? Bela negara. Ya, kalau zaman dulu orang perang itu orang mau mencapai kemerdekaan tuh harus perang, harus apa? Harus taruhan nyawa. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang tuh ya dijaga betul-betul lah ekonominya, apa eh, gimana ya? Ya harus dijaga betul-betul. Gimana caranya biar enggak sampai kan penjajah tuh datang sini lagi. Gimana eh, kalau sedangkan sekarang aja ekonomi dah macam ini, kalau dijajah lagi macam mana? Kita harus harus jaga betul-betul lah, harus kita bela betul-betul. Jangan sampaikan macam yang dulu lagi. Kalau zaman dulu orang mau mencapai kemerdekaan kan harus taruhan nyawa. Kalau sekarang kan tidak. Makanya kalau zaman sekarang anak-anak zaman sekarang jangan jangan menyepelekan kan. Kalau soal Indonesia merdeka nih harus dijaga. Gitu ya, Bu? Iya. Oke. Selanjutnya, kenapa kita, Bu, harus punya jiwa bela negara dalam diri kita, Bu? Iyalah kita kan di negara Indonesia. Kita Oke. ya harus ada jiwa membela negara kita lah. Kalau nggak kita yang bela siapa lagi yang bela? Kita harus menaati peraturan pemerintah. Apa pemerintah apa ngasih peraturan ya kita harus taati. Jangan sampaikan kita melanggar-langgar, jangankan sampaikan kita ada hoax gitu. Kita harus disiplin ya, kita harus disiplin dengan diri. Jangan sampaikan ada hal-hal yang nggak diinginkan di negara kita. Oke, Bu. Selanjutnya, apa yang Ibu ketahui mengenai virus COVID-19 ini, Bu? COVID-19 itu kan bukan di negara kita aja. Itu di negara lain, itu kan semua global kan. Oke. Bukan hanya di Indonesia aja, semua negara tuh ada tuh. Apalagi negara-negara yang lain. Ya kita jangan nyalahkan apa. Semua tuh ada, cuman kita harus taati lah apa peraturan peraturan pemerintahan. Pemerintah ngasih peraturan gini-gini kita harus ikut. Menurut Ibu, apa dampak virus COVID ini untuk kita, Bu? Mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, Bu. Oh banyak, anak nggak bisa sekolah, suami nggak bisa kerja, nggak bisa pergi kemana-mana. Yang penting ekonomi lumpuh lah. Oke. Eh, apakah menurut Ibu virus corona atau COVID ini adalah ancaman untuk negara kita? Iya zaman. Oke. Eh, bagaimana cara kita melindungi diri dari virus COVID-19 ini menurut Ibu? Ya kalau sama pemerintah tuh dianjurkan untuk vaksin, ya kita harus ikut vaksin. Kita harus pakai masker, kita harus cuci tangan, kita harus jauhi apa kerumunan-kerumunan orang banyak. Kalau kita nggak ada perlu tuh jangan pergi kemana-mana, di rumah aja. Itu yang perlu. Kecuali kalau ada perlu baru kita pergi. Kalau kita nggak perlu jangan pergi. Tuh. Oke, Bu. Sekarang kan ada kebijakan vaksin dari pemerintah. Iya, Bagaimana tanggapan Ibu mengenai kebijakan vaksin ini, Bu? bagus lah. Sebab kan nanti kalau semua udah divaksin, kan biar hilang itu penyakit tuh. Biar nggak kemana-mana lagi, biar mati di situ kan. Itu bagus lah biar ekonomi itu biar nggak lumpuh lagi, anak-anak bisa sekolah lagi, bisa kerja lagi, bisa macam-macam yang dulu lah. Apakah menurut Ibu vaksin atau ikut vaksin itu adalah salah satu kegiatan untuk bela negara, Bu? Betul, Oke, terima kasih banyak ya, Bu. sama-sama. Menurut Sigit, bela negara itu apa? Mencegah agar tidak ada ancaman untuk negara. Kenapa kita harus membela negara? Karena kita adalah salah satu negara Indonesia. Apa yang Sigit tahu mengenai virus COVID-19?
virus COVID-19 telah banyak merugikan negara. Apa kira-kira dampak dari yang terkecil sampai terbesar dari virus COVID-19 menurut Sigit? Dampak yang terbesar telah banyak merugikan negara-negara lain. Dampak terkecilnya? Dampak terkecilnya bisa menularkan penyakit yang mematikan. Bagaimana cara Sigit melindungi diri dari virus COVID-19? Memakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Apakah menurut Sigit COVID-19 adalah ancaman untuk negara? Ya, ancaman. Kenapa bisa menjadi ancaman? Karena banyak lockdown di mana-mana. Menurut Sigit, kebijakan vaksin ini, gimana tanggapan Sigit mengenai vaksin? Setuju nggak? Setuju. Kenapa? Karena vaksin mencegah virus corona. Apakah menurut Sigit vaksin itu adalah salah satu kegiatan kita untuk membela negara? Ya, Kenapa bisa menjadi salah satu upaya bela negara? karena vaksin bisa menghilangkan penyakit. Kalau penyakitnya hilang, Sekolah bisa, selain sekolah, pekerjaan bisa dibuka kembali, sekolah pun bisa dibuka. oke, makasih ya. Nah, Oke, apa itu arti bela negara? Bela negara itu adalah sikap perilaku warga negara yang menunjukkan kecintaannya terhadap negaranya sendiri. Kenapa harus punya jiwa bela negara? Agar mempertahankan kelangsungan hidup bernegara agar tidak terjadi perpecahan, agar persatuan dan kesatuan negara ini tetap terjaga. Apa yang diketahui tentang COVID? COVID itu adalah salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona. COVID ini sebagaimana yang kita ketahui sudah melumpuhkan banyak aspek, salah satunya pada aspek ekonomi. Nah, cara agar terhindar dari virus corona ini diantaranya dengan menjaga kesehatan kita dengan menerapkan protokol 5M, kemudian mengikuti vaksinasi dan tetap di rumah saja. Apakah virus corona ini merupakan ancaman? Jawabannya adalah iya, karena virus corona ini telah mengganggu keberlangsungan hidup bernegara, yaitu mengancam dari banyak aspek, dari ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dan sebagainya. Tanggapan tentang vaksin ini sangat bagus, salah satu usaha warga negara untuk terhindar dari virus corona dan juga agar virus corona ini cepat hilang. Apakah vaksinasi ini termasuk bela negara? Jawabannya adalah iya, karena dengan mengikuti vaksin berarti kita sudah menjaga keselamatan diri sebagai warga negara Indonesia. Berikut ialah analisis dari ketiga narasumber yang telah diwawancara. Pada pertanyaan pertama, yaitu apa itu bela negara? Narasumber pertama mengatakan bahwa bela negara adalah bentuk kita dalam mempertahankan negara. Sedangkan narasumber kedua mengatakan bahwa bela negara adalah cara kita untuk mencegah agar tidak ada ancaman bagi negara. Narasumber ketiga mengatakan bela negara adalah sikap perilaku warga negara yang menunjukkan kecintaannya terhadap negara sendiri. Pertanyaan kedua, mengapa kita harus punya jiwa bela negara? Narasumber pertama mengatakan bahwa karena kita adalah warga negara Indonesia. Kalau tidak kita, siapa lagi yang akan menjaga negara kita sendiri? Menjaga negara tersebut juga bisa dilakukan seperti dengan cara mentaati peraturan pemerintah, tidak menyebar hoax,
dan disiplin salah satu bentuk memiliki jiwa bela negara. Sedangkan narasumber kedua mengatakan bahwa karena kita adalah warga negara Indonesia. Narasumber ketiga mengatakan bahwa agar kesatuan dan persatuan negara Indonesia tetap terjaga, maka dari itu kita harus memiliki jiwa bela negara. Pertanyaan ketiga, apa yang diketahui mengenai COVID-19? Narasumber pertama mengatakan COVID-19 merupakan virus pandemik yang menyebar tidak hanya di Indonesia namun di luar negeri juga. Kita tidak boleh saling menyalahkan, cukup taati saja peraturan yang ada. Sedangkan narasumber kedua mengatakan virus yang telah banyak memberikan dampak kerugian bagi negara itulah COVID-19. Sedangkan narasumber ketiga mengatakan COVID-19 merupakan penyakit menular disebabkan oleh virus. Pada pertanyaan keempat yaitu apa dampak kecil hingga besar dari adanya pandemi COVID-19? Narasumber pertama mengatakan bahwa dampak kecil mulai dari anak tidak bisa sekolah, suami tidak bisa bekerja, tidak bisa kemana-mana, hingga dampak besarnya yaitu perekonomian lumpuh. Narasumber kedua mengatakan dampak besarnya yaitu dapat merugikan banyak negara, sedangkan dampak kecilnya bisa menularkan penyakit, mematikan antar manusia, dan mungkin masih banyak lagi. Narasumber ketiga mengatakan berdampak pada seluruh aspek kehidupan, terutama pada aspek perekonomian. Pada pertanyaan kelima, apakah COVID-19 adalah ancaman? Ketiga narasumber mengatakan, ya, COVID-19 merupakan ancaman. Pertanyaan keenam, bagaimana cara melindungi diri dari COVID-19? Narasumber 1 mengatakan, dengan cara mengikuti semua anjuran pemerintah seperti menggunakan masker, melakukan vaksin, hingga menghindari keramaian. Sedangkan narasumber kedua mengatakan bahwa cara melindungi diri dari COVID-19 yaitu dengan cara memakai masker, cuci tangan, serta menjaga jarak. Narasumber ketiga mengatakan kita dapat melindungi diri dari COVID-19 yaitu dengan cara menerapkan protokol 5M, mengikuti vaksinasi, dan tetap di rumah saja. Pertanyaan ketujuh, bagaimana pendapat Anda mengenai kebijakan wajib vaksin oleh pemerintah? Narasumber pertama mengatakan, kebijakan tersebut adalah kebijakan hal yang bagus, sehingga penyebaran virus bisa ditekan dan hingga virus hilang. Dengan begitu, keadaan akan menjadi lebih baik terutama perekonomian. Narasumber kedua mengatakan, ya dia setuju terhadap kebijakan wajib vaksin oleh pemerintah, dikarenakan vaksin mencegah penyebaran virus. Narasumber ketiga mengatakan vaksin adalah hal yang paling bagus karena dapat mencegah kita dari paparan virus COVID, serta usaha untuk mengakhiri pandemi virus COVID-19. Pertanyaan ke-8 yaitu, apakah mengikuti vaksinasi merupakan bentuk bela negara? Ketiga narasumber mengatakan ya, mereka setuju bahwa vaksin merupakan bentuk bela negara. Kemudian, dari analisis tersebut, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu narasumber 1 ialah orang tua yang berumur 51 tahun, narasumber kedua adalah orang dewasa yang berusia 27 tahun, dan narasumber ketiga adalah pelajar dengan usia 16 tahun. Maka dapat disimpulkan bahwa bela negara merupakan sikap atau tindakan yang dilakukan oleh warga negara untuk menjaga dan mempertahankan negara. Bela negara wajib dimiliki oleh semua orang, karena dengan adanya jiwa tersebut dapat menciptakan negara yang kuat. Serta wabah COVID-19 merupakan ancaman yang serius bagi pertahanan dan keamanan negara Indonesia dan memberikan dampak yang sangat buruk. Selain menaati prokes 5M, sebagai warga negara yang baik, mengikuti peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu melakukan vaksinasi dosis 1 dan 2 serta vaksin yang terbaru. Dengan bersatunya warga negara untuk membela negara, maka negara akan kuat dan mencapai cita-cita serta tujuan nasional. Baiklah, mungkin itu tadi analisis dan kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Selamat sore.